Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ummatihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wal ibada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad wa alihi ila jami'il mu'minin dan kita anna wa asnana wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala amri wa ala alihi para orang tuaku, bapak-bapak, para masyarakat, para sadidah yang saya muliakan, khusus PKM di Pulau Tengah, serta seluruh pengurus, serta penasehat dan juga yayasan serta para stafnya, hadirin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kesempatan ini Allah kembali bertemu kita di majelis yang kita cintai, majelis taklim dalam rangka kita ingin menambah ibadah, menambah wawasan pengetahuan kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa berharap Allah senantiasa berikan sehat lahir dan batin, panjang umur, murah rezeki, dan Allah berikan kemudahan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita sekarang baca kitab baru. Ini kitab Al-Mawahibul Usuliyah, nasihat-nasihat Imam Al-Usuli yang memuat 40 hadis Nabi Muhammad SAW dan disertakan di dalamnya hikayat atau cerita yang menjadi teladan buat kita atau pelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dan kita simak bersama karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Abi Bakar memberikan nilai manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala nafa'anallahu yang berhubungi bidaruhi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa ba'du dan setelah
membaca alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi. Wa innal abda al-mudniba, sesungguhnya seorang hamba yang berdosa. Pengarang kitab alim alamah, mempunyai banyak ilmu, tetap mengakui banyak punya dosa karena tawaduknya, merasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal abdal mudniba, sesungguhnya hamba yang berdosa. Muhammad bin Abi Bakrin rahmatullahi alaihi, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaihi, ba'da buri khawdihi fi bahri dhunubi wal isyani, setelah sekian lama beliau tenggelam di lautan dosa dan kemaksiatan. Talaba ridwan Rahman, Syekh Muhammad bin Abi Bakar ini mencari keridhaan Allah yang Maha Pengasih. Wa mukhalafata syaitan, dan memerangi syaitan. Wan najati minan niran, dan mencari keselamatan daripada api neraka. Pengakuan beliau sedemikian rupa, ilmunya luas, alim, pengakuannya orang yang berdosa. Padahal banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Ini luar biasa, satu teladan, satu contoh buat kita, agar kita ini memang banyak punya dosa, di samping memang orang yang bobel, tidak punya ilmu apa-apa, tidak banyak punya kebiasaan, tapi harus banyak merasa punya dosa kita. Dengan merasa banyak punya dosa, maka kita akan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ibadah kita perbaiki, iman kita tingkatkan, takwa kita terus pertahankan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wadkhuli fi daril janah, dan masuk ke tempat surga. Itu namanya daril janah, rumah surga. Jadi selama tenggelam di lautan dosa dan maksiat, ingin beliau mencari ridho Allah yang Maha Pengasih, dan ingin memerangi setan, ingin berlawanan dengan setan, mencari keselamatan daripada api neraka, dan ingin juga masuk ke dalam surga. Walam tasmah lahu nafsuhu, dan tidaklah mudah baginya untuk dirinya, tidaklah mudah untuk mencari tempat di surga, gitu ya. Suluka sabilil aman, untuk dapat menelusuri atau menempuh jalan keselamatan, jalan yang aman, yang bersodak, yang tersentosa. Ini tidak gampang. Perjalanan hidup ini penuh liku-liku, banyak jebakan yang seringkali kita kalau sudah tergelincir maka sulit untuk bangun kembali tanpa ada celah dan cacat. Karena itu kita harus waspada jebakan-jebakan setan, jebakan-jebakan hawa nafsu. Wa annahu, hanya saja, selain bahwasanya iya, gitu. Kalau bahasa kita gampangnya, hanya saja. Wajada fi hadis khairul insan, pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abu Bakar mendapatkan dalam satu hadis sebaik-baiknya manusia, sahibul mu'jizati wal burhani, yaitu orang yang mempunyai mukjizat dan hujah, dalil hujah. Annahu qala, bahwasanya sahibul mu'jizat atau khairul insan bersabda, ini maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang dapat menghimpun 40 hadis, bahwa maka orang itu fil afi wal ghufrani, di dalam kemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dapat menghimpun hadis, dia tulis dalam buku, dalam kitab,
maka dia akan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Karena untuk memelihara atau menjaga sunnah Rasul. Ya, hadis namanya ini. Wajib al-abdu, maka pengarang kitab ini sebagai hamba, gitu ya. Maksudnya arba'ina hadisan, yaitu sebanyak 40 hadis bil asanidil muttasilati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sanad-sanadnya sampai atau bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil masyayikhil mukhtarin, dari guru-gurunya yang terpilih atau yang dipilih, wa a'immatil kubar, dan juga para imam-imam yang besar, daripada imam-imam besar. Jadi guru-gurunya dipilih, imam-imamnya juga dipilih, ya, imam-imam besarnya, sehingga hadis-hadis yang dia tulis itu benar-benar sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wayawi, dan meriwayatkan kullu wahidin, setiap seorang rawi an ba'di sahabatil abrar, dari sebagian sahabat-sahabatnya, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, namanya abrar. Kayak kita kalau pada sholat itu biasa berdoa, wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, namanya abrar. Wazadal abdu, dan menambah seorang hamba di dalam hadis ini, mayaliku, sesuatu yang pantas, yang layak, yang patut dihi dengan sesuatu itu, minal mau'izati, daripada nasihat, wal hikayatil masmu'ati, dan hikayat-hikayat atau cerita-cerita yang telah didengar, minal ulama'il madhkurin, dari para ulama yang tersebut tadi, fil akhbari, di dalam hadis-hadis, wal athari, dan di dalam makalah-makalah sahabat atau perkataan-perkataan sahabat, disebut athar namanya. Jadi hikayatnya diambil dari yang sudah dia dengar, dari guru-gurunya, dari imam-imam besar, sehingga kaitan hadis dengan cerita itu tepat sasaran. Asa iya mana min sufil mulkil jabari, mudah-mudahan ini doa, masuk doa namanya. Asa iya mana, mudah-mudahan menjadi aman, menjadi selamat. Siapa pengarang kitab ini? Min sufil mulkil jabar, dari murka yang maha raja dan lagi perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajidunahu, dan semoga pengarang kitab ini mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala fil akhirati, di dalam akhirat nanti, minal hakimi, dari zat yang maha bijaksana, as-sattari, juga zat yang menutupi segala aib. Dibarakati ma jama'a minal ahadithi wal akhbari, dengan berkat apa yang telah beliau kumpulkan dari hadis-hadis, ahadis atau cerita-cerita, wal akhbari, dan kabar-kabar atau cerita-cerita juga atau hadis-hadis. Wal tamasan doa, dan aku mohon kepada Allah doa. Maksudnya ini bukan kepada Allah, minta kepada pendengar yang membaca, yang memperhatikan buku ini, guru-guru, ulama-ulama, masyayikh. Wal tamasan doa, dan aku mohon doa minan nadhirina fihi, daripada orang-orang yang memperhatikan di dalam kitab ini, wal wa'idina, dan orang-orang yang
memberikan nasihat ilmu daripada kitab ini, rahimallahu mayyaduru bidu'ai wa la yansahu. Rahimallahu, maka mudah-mudahan Allah merahmati man kepada orang yang mengingatnya atau yang menyebutkannya bidu'ai di dalam doa. Wala yansahu, dan orang-orang yang tidak melupakannya di doanya. Ya, harapannya maka mudah-mudahan orang yang memperhatikan buku ini, orang-orang muda yang memberikan nasihat, menghidau, ingatan, Allah akan berikan rahmat. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang belas kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu, maka akan mendapatkan belas kasih sayang Allah yang Maha Pengasih. Irhamu, maka kasih sayanglah kamu man kepada makhluk. Iman ini isinya makhluk. Ya makhluk Allah yang ada di mana? Fil ardi, yang ada di bumi. Makhluk Allah apa saja kita harus kasih sayang, belas kasih. Yarhamkum, maka akan memberikan kasih sayang kepadamu man makhluk Allah, maksudnya para malaikat bisamai yang berada di langit. Al-khabarah bitamamihi, maksudnya bacalah hadis ini dengan sempurna. Ini ada tulisan memang hadisnya, ya, yang ditulis oleh musannif, ya, hanya sekedar ini. Jadi kita harus bisa menyebarkan sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, mulai dari binatang sampai kepada makhluk-makhluk lainnya, termasuk pohon-pohon, lingkungan-lingkungan kita yang dapat memberikan manfaat kepada kita, hendaklah kita kasih sayang kepadanya. Mulai binatang-binatang yang terkecil sampai yang terbesar, apalagi kepada sesama manusia, haruslah kita punya sifat kasih sayang. Kita tanamkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan berkenaan dengan kecocokan, penyesuaian hadis ini, itu maksudnya, ya, disesuaikan dengan hadis ini. Hikayatun, ada satu cerita. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kana yamsi, Sayyidina Umar pernah berjalan di Sukatil Madinati, yaitu di perapatan kota. Pada suatu hari Sayyidina Umar berjalan melewati perapatan kota. Faro'a Sofian, maka Sayyidina Umar melihat seorang anak kecil. Kana biyadihi usfurun, yang ada di tangannya ada sebuah atau seekor burung emprit. Kata kita burung emprit. Kana biyadihi usfurun, yang ada di tangan anak kecil itu adalah seekor burung emprit, burung pipit. Bahasa Indonesianya burung pipit. Wa kana yal'abu bihi, anak kecil itu sedang mempermainkan burung. Kalau dulu kita kadang-kadang kita ikat tali kakinya dengan tali, kita lepas, ntar kita tarik, kita lepas, kita tarik, kan begitu ya dulu waktu kita kecil. Siap bener emang, karena waktu itu kita belum punya belas kasih yang memadai, masih anak-anak namanya juga.
senang main-main apa saja, kalau ada itu dibuat mainan. Ini Sayyidina Umar pernah melihat anak kecil sedang mempermainkan burung tersebut. Farahima Umar dzalikal usfur, maka Sayyidina Umar ketika melihat burung dipermainkan anak kecil itu merasa iba, ini maksudnya ya, merasa iba terhadap burung pipit yang dipermainkan anak kecil itu tadi. Maka pastarahu minasobi, spontan dalam hatinya ingin membeli burung pipit itu dari anak kecil tadi. Ditanya berapa harganya, kemudian dibeli burung tersebut oleh Sayyidina Umar supaya burung tersebut bisa selamat. Setelah dibeli sesuai dengan keinginan anak tadi, fa'atahu, kemudian burung pipit itu dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Ini adalah satu amalan yang dianggap kecil, tetapi nilai dan manfaatnya ini sangat besar. Hikmah dan manfaatnya sangat besar. Falamma dia, maka setelah tatkala meninggal Umar radhiyallahu ta'ala anhu, falamma dia Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka tatkala wafat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ra'ahul jumhur fil manami, sekumpulan ulama atau sekelompok ulama ini melihat Sayyidina Umar di dalam mimpi. Fasa'aluhu, maka kelompok ulama ini bertanya kepada Sayyidina Umar an halihi, tentang keadaannya di dalam kubur. Ceritanya ini, mimpinya mimpi seperti ini adalah mimpi para wali, tidak seperti mimpi kita. Jadi sekelompok ulama itu melihat Sayyidina Umar lalu bertanya tentang keadaannya. Faqalu, maka bertanya ini sekelompok ulama, ma fa'alallahu bika wahai Sayyidina Umar, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Qala, maka Sayyidina Umar menjawab, ghafarli wa tajawaza anni, Allah telah mengampuni kepadaku dan Allah telah memaafkan dosa-dosaku. Qalu, maka bertanya lagi ini sekelompok ulama, bi ayyi syai'in, bidudika au bi antika au bi zuhdika, wahai Sayyidina Umar, apakah Allah itu memaafkan kamu dengan apa? Apakah dengan kedermawananmu, ataukah dengan sifat keadilanmu, ataukah sifat zuhudmu? Ini tanya para ulama kepada Sayyidina Umar. Apakah Allah itu memaafkan kamu, mengampuni kamu sebab engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang yang adil, engkau pun adalah orang yang zuhud. Apakah dengan itu Allah memaafkan dan mengampuni dosamu? Qala, maka menjawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lamma wada'tumuni fil qabid, tatkala kalian semuanya meletakkan aku di dalam kubur, wasatarkumuni binturabi, dan kalian telah menutupi aku dengan debu, watarakumuni wahidan, dan kalian meninggalkan aku seorang diri, pada kolak alaya malakani muhibani, maka masuklah kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Siapa itu? Yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Toro akli, toro itu maksudnya akan terbang. Artinya kalau kita ini pikiran kita itu layang, layang gula, terbang dari akalnya, layang. Warta ada nafas ini dan seluruh sendi-sendi badan
anggota badanku ini gemetar, seluruhnya sendi-sendi badan anggota badanku gemetar. Min aibatihima, saking takut kepada dua malaikat tersebut. Wa akhadani, dan dua malaikat itu lalu memegang aku. Wa jelasani, kemudian juga menunjukkan aku ini dipegang oleh dua malaikat lalu aku didudukkan. Wa arada ayasalani, dan dua malaikat itu tidak menanyakan kepadaku. Wasamin nidaan minal hadimi, kemudian aku mendengar panggilan minal hadim, itu berupa suara. Ada suara tapi tidak ada wujudnya. Lalu sekarang apa? 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 Ada suara kagak ada orangnya, kan gitu ya. Itu namanya hadim. Ada suara tanpa rupa. Apa kata suara tanpa rupa itu? Utruka abdi, wahai malaikat, kamu berdua tinggalkan hambaku ini. Wala tukhawifahu, dan janganlah kau takut-takuti hambaku ini. Fa inna rahimtuhu, maka sesungguhnya aku telah memberikan rahmat kepadanya. Wa tajawaztu anhu, dan aku telah memaafkan daripada dosa-dosanya. Li'annahu, karena sesungguhnya hambaku ini rahimah muskuron, dia adalah orang yang belas kasih sayang kepada seekor burung pipit di dunia sewaktu dia hidup di dunia. Itu gara-gara burung pipit. Farahimtuhu fil uba, maka kemudian aku rahmati, aku belas kasih sayang kepada hambaku ini di akhirat. Ini adalah balasan orang yang selagi di dunia penuh kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada binatang-binatang kita tidak boleh musuhin, ya tidak boleh menyiksanya. Kadang-kadang kita ini yang paling sering adalah kucing. Iya, kadang-kadang beraknya sembarangan. Kita kesal kena baunya, beraknya sembarangan. Kadang-kadang kita injak, itu kita musuhin. Dan kadang-kadang kita siram. Kalau siramnya pakai air dingin mungkin, ada juga yang siram pakai air panas. Alhamdulillah, itu jangan sampai terjadi. Itu bisa langsung Allah berikan hukuman sebelum dia meninggal, karena saking jahatnya perbuatan itu. Sebenarnya kagak boleh, kita memang harus kasih sayang. Yang namanya binatang itu kan tidak dikasih akal, tapi dikasih nafsu. Nah dia mau berak di mana juga pantas, iya kan? Kawin lempengan mana juga pantas. Namanya binatang, ada nafsu, tidak punya akal. Nah kita sebagai orang yang punya akal harusnya mikir, oh iya dia nggak punya akal, di mana juga berak pantas nggak? Pantas, di tempat sempit pantas, di banyak orang juga pantas. Cuma kita yang punya akal itu punya mikir, oh kasihan dia ini yang nggak dikasih akal tapi punya nafsu, ya. Kita harus kasih sayang seperti itu. Kadang-kadang masuk ke rumah, ambil ikan sepotong, itu keselnya kalau hilang. Apalagi baru pulang belanja, itu ikan mahal di bawah air putih, masya Allah. Kedua hari udah hilang itu keselnya. Mana yang kucing itu kemarin? Kadang-kadang mungkin mengancam. La ilaha illallah. Padahal kalau dia kembali kepada rezeki itu adalah Allah yang punya urusan. Alhamdulillah berarti ini ikan rezekinya kucing. Mudah-mudahan besok kalau ganti lagi yang lebih gede, lebih berkah. Bisa nggak kita seperti itu? Nggak terpikir kadang-kadang. Kenapa? Karena nafsu kita. Nah itu masih terlalu cinta kepada dunia. Ya harus kasih sayang. Kemudian mungkin sedekah kita kan kagak pernah, jarang.
Kalau lagi kagak habis baru kita dikasih. Dan begitu kalau sekonyong-konyong kita kasih, itu kucing berapa sering kita? Hah? Jarang banget. Ya, jarang banget. Kadang-kadang kita kasih juga gas. Ulang-ulang kita kasih. Dagingnya mana dagingnya? Kalau dia bisa mau begitu nanya. Masa dikasih tulang keras, ini tulang keras. Ya. Hah? Ya, tikus juga begitu juga sebenarnya. Cuma kayak kita ya perlu ya memang harus punya belas kasih sayang. Tikus itu sendiri emang sama binatang yang gak punya akal, dia punya nafsu, tapi punya rasa kan begitu. Ya, punya rasa. Jangan sampai kita menyiksa binatang. Itu dengan timbul kasih sayang seperti itu, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ya, mudah-mudahan kasih sayang kita ini dalam hati dan semakin tinggi, semakin besar pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi, hikayat ukhra. Ini ada satu cerita yang lain lagi. Karena abidun fi Bani Israil, ada seorang ahli ibadah dari golongan Bani Israil. Marra ala kathibin minar romali. Dia liwat di atas tumpukan pasir. Ini seorang ahli ibadah dari Bani Israil liwat di atas tumpukan pasir. Waqad asaba Bani Israila maja'atun. Pada waktu itu telah menimpa kaum Bani Israil kelaparan, makan susah, ya, kagak ada makanan apa-apa. Jadi semua pada kelaparan itu kaum Bani Israil. Bagaimana maka ahli ibadah itu berharap-harap, berangan-angan fi nafsihi di dalam hatinya. Anna ada laukan daqiqan, kalau saja tumpukan pasir ini menjadi tepung, la usbi'u mutuna Bani Israil, pasti saya akan buat kenyang semua perut Bani Israil. Ini ahli ibadah ngomong begitu. Dia lewat di tumpukan pasir. Kalau saja ini setumpuk pasir jadi tepung, pasti saya akan beri kenyang semua kaum Bani Israil. Sebab saat itu memang sedang ditimpa kelaparan, bencana lapar. Kalau dulu bahasa kita apa caklit, ya, duit susah, beras juga susah, makanan susah, caklit namanya. Nah, ahli ibadah ini punya angan-angan berharap dalam hatinya, kalau saja tumpukan pasir ini bisa jadi tepung, pasti saya akan berikan makan kepada seluruh Bani Israil sehingga mereka menjadi kenyang. Ini angan-angan itu pada seorang ahli ibadah. Allah Ta'ala ila nabi min anbiya'ihim, lalu Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi dari nabi-nabi mereka, yaitu Bani Israil. Antul, agar kiranya nabi ini berucap di bulan kepada si bulan ahli ibadah tadi, innallaha ta'ala qad aujabalaka minal ajri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, telah memastikan untuk kamu ganjaran pahala yang sangat besar. Malau kana daqiqan, yang angan-angan kamu di dalam hati, andaikan tumpukan pasir ini menjadi tepung, maka sodakah ini, maka kau akan sodakoh dengan tumpukan tepung itu atau tumpukan pasir itu. Itu baru berangan-angan di dalam hatinya, maka dia sudah mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Itu baru angan-angan doang, baru cita-cita yang mau memberikan makan kepada kaum yang sedang kelaparan. Andai kata dia punya duit banyak, ya, bisa nggak kita kira-kira begitu? Ntar punya duit lupa lagi dah. Angan-angan doang, jangan, ya. Apa yang bisa kita beri
Jangan sampai mengerjakan langsung, baru sekedar goresan getaran di dalam hati saja itu sudah mendapatkan satu nilai ibadah, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dibarengi dengan langsung pekerjaan dikerjakan, jika namanya nasihat buat kita. Faman rahimah ibadallahi, maka barang siapa yang berbelas kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, yarhamullahu ta'ala, maka Allah akan berbelas kasih kepadanya. Wa inna dzalikal abda, maka sesungguhnya hamba itu lama rahimah ibadallahi, selagi dia kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, dikaulihi dengan ucapannya, laukana ada daqiqan, kalau sekiranya tumpukan pasir ini menjadi tepung, langsung nasa, pasti aku akan bikin kenyang manusia. Bahwa jadah jawabah, maka dia benar-benar telah mendapatkan pahala kama lau fa'ala, sebagaimana kalaulah dia bisa kerjakan. Walaupun belum dikerjakan, tapi dia punya anak-anak, punya azam, punya cita-cita untuk melakukan sedekah, maka pahalanya dia sudah mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita cuma bisa membaca cerita ini, tetapi jangan lupa dan juga insya Allah kita hanya sekedar mendengar cerita, membaca cerita, tetapi bisa mempraktekannya. Ya, bisa kita punya anak-anak untuk bisa berbuat ibadah, berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, apalagi kalau bisa kita pakai, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.